Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Balik lagi di channel saya Budi John. Oke, di kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang cukup bikin merinding, teman-teman. Nah, dan buat video-video yang saya sudah upload sebelumnya yang tentang kisah mistis yang pernah dialami oleh teman-teman saya atau rekan saya yang berdasarkan kisah nyata, bukan karangan ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang saya, kenapa saya bisa terjun ke dunia perhororan atau cerita-cerita mistis, hal-hal gaib di situ. Nah, tahan dulu ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, kami banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, maka durasi video akan terus berjalan. Nah, buat teman-teman yang punya kisah mistis atau horor dan mau berbagi cerita, bisa langsung saja hubungi saya dengan nomor di bawah ini. Oke, langsung saja simak videonya. Edwin Jenner. Dan kenapa saya itu bisa terjun ke dunia horor atau kisah mistis? Nah, dulunya itu saya ini sangat penakut, teman-teman. Sangat penakut. Dan waktu itu saya di sebuah gedung, itu saya bareng teman saya ini 4 orang ya, 5 sama saya. Pada waktu itu saya kerja di suatu tempat. Di situ juga ada kayak kos-kosan gitu, teman-teman. Di situ saya ngkos berlima sama saya. Dan kerjanya itu di proyekan, tentang proyek. Waktu itu di tahun 2014, kalau nggak salah 2014. Di situ saya berlima, kami bekerja di tempat proyek di situ. Kami bekerja disita pagi, berangkat jam 7 udah berangkat. Itu proyeknya ini bikin bikin kayak gedung tinggi gitu, teman-teman. Dan di situ kami berlima ini semangat, di situ masih semangat kerja, masih seperti biasa lah kerja di situ. Nah, waktu berangkat pagi ini jam 7, itu baru pertama kali kerja di situ ya, teman-teman. Pertama kali kerja di situ, berangkat jam 7, kami berlima naik angkot, karena agak jauh juga sih, kami kos di situ. Beda angkot ya sekitar 20 menitan lah nyampe ke tempat lokasi kerja. Dan pada waktu itu udah nih, kita kerja semangat, kami kerja di situ. Dan baru nyampe ke tempat kerja itu, perasaan saya udah nggak enak banget, teman-teman. Udah gak enak banget. Nah, saya ngomong nih sama teman saya, waduh, ini beneran kerja di sini? Terus teman saya jawab, ya beneran lah di sini, masa di mana lagi. Nah, kenapa saya bisa ada perasaan nggak enak? Soalnya tempatnya ini kayak apa sih ya, suasananya itu beda banget, kayak sepi lah, kayak kuburan gitu. Soalnya itu di proyekan itu jauh dari dari penduduk warga di situ. Dan yang anehnya, pada waktu pertama kerja itu, teman saya ada yang
kayak kesurupan di situ, kayak kesurupan. Itu waktu pertama kali kerja, itu kejadian pada waktu jam 10, itu di siang bolong. Teman saya ini kesurupan, dan di situ juga ada warga yang ya sedikit punya, bisalah orang bisa di situ, dan alhamdulillah bisa disembuhin di situ. Udah dia disuruh pulang, itu pulangnya sendirian, mau dianterin katanya nggak usah lah, sendiri aja. Nah pada waktu itu dia pulang nih sendirian, pulang naik angkot lagi, dia ke kosan karena dia masih lemas. Kalau mau dipaksain kerja juga takutnya kan ntar pingsan apa gimana gitu. Akhirnya dia pulang, dia naik angkot sendirian ke kosan, dan serang waktu di kosan itu baru buka pintu, di kos-kosan itu baru buka pintu, dia ini kayak ngeliat ngeliat bayangan ke tembok. Dia masuk tembok, bayangan itu masuk tembok. Itu katanya itu warna hitam di situ, bayangannya warna hitam. Dan langsung dia katanya dia teriak karena kaget mungkin ya, di situ dia teriak. Dan lalu dia ini balik lagi ke tempat kerja saya, dia balik lagi, udah dia nyamperinnya bukan ke temennya, dia nyamperinnya ke saya. Dia langsung cerita ini di kosan ada ini. Udahlah saya bilang, kamu bohong kali, mungkin karena karena lemas, atau karena tadi kan habis kesurupan juga mungkin. Tapi dia ini mukanya ini sangat pucat banget itu, sangat pucat. Dia nyamperin saya, ya saya inilah kayak nggak percaya omongannya itu, teman-teman. Udah saya izin ke mandor, saya pulang nih ke kosan. Ada apa sebenarnya gitu. Saya pulang bareng teman saya yang tadi kesurupan. Saya pulang, saya cek nih di setiap kosan. Di situ kan banyak kosan nih, tapi ada yang juga yang masih kosong karena belum lama juga kos-kosan itu. Saya cek di belakang, di setiap ruangan saya cek, dan waktu itu saya juga melihat, kaget juga, di situ ada kayak kayak nenek-nenek, dia pakai tongkat, tapi itu mukanya ini kayak nggak mau diliatin sama kami. Dia ngadep ke miring, dia sambil jalan, itu di kos-kosan sambil jalan. Nah itulah yang bikin saya ini ya mungkin punya pengalaman gitu. Di situ saya punya pengalaman pertama kali saya melihat penampakan sosok yang tidak kasat mata di situ. Dan teman saya ini yang tadinya kesurupan, dia malah di luar. Saya masuk nih di kosan, saya masuk dalam kosan, saya cek dia di luar, dan yang lihat itu cuma saya. Yang lihat itu, waktu saya lihat ini saya bengong nih di situ, saya megangin pintu, saya bengong. Astagfirullahaladzim, ini ada apa ya sebenarnya ini, baru mau kerja ada aja ginian. Udah waktu nenek itu pakai tongkat, dia ini berjalan. Tapi yang bikin herannya ini, si nenek ini dia napak kakinya di keramik, dia napak. Cuman
selang dia ke tembok ini dia hilang teman-teman, dia langsung hilang. Nah itulah jadi pertama kali pengalaman saya yang dulunya saya penakut, dan pada waktu itu saya cuman bengong di situ. Udahlah, mungkin itu pengalaman buat kami berlima yang bekerja di tempat proyek itu teman-teman. Nah singkat cerita, saya bareng teman saya yang tadinya kesurupan ini ke kosan nih, istirahat lah, buat nemenin teman saya juga, karena dia masih pucat mukanya. Udah saya temenin. Singkat cerita, ini sore teman-teman yang tadinya kerja ini dia pulang ke kosan. Udahlah saya ceritain semuanya, kenapa bisa seperti ini saya ceritain di situ. Udah teman-teman saya ini kayak parno semua, jadi parno semuanya juga parno. Udah kita bismillah aja lah, kita kan mau mencari uang lah di sini, bukan mau nakal-nakal gimana gitu. Singkat cerita, keesokan harinya kerja seperti biasa lah. Nyampe sore pulang ke kosan. Dan waktu pulang ini yang bikin anehnya lagi, kami kan berlima naik angkot nih pulang, cuman di situ jalanan juga sepi, waktu itu sepi, padahal jam berapa ya, kami kan selesai kerja jam 4 sore, dan di situ nggak langsung pulang, kami ya istirahat dulu di situ. Singkat cerita, jam setengah 6 sore, habis maghrib lah di situ, kami pulang lah dari tempat kerja. Kami naik angkot nih di situ. Nah pada waktu itu jalanan ini sepi banget, itu nggak kayak biasanya, yang biasanya rame, dan waktu itu ini sepi banget, kayak nggak ada motor, nggak ada mobil. Nah di situ ada angkot, saya naik nih berlima, dan di situ cuma ada sopir dan teman-teman saya doang. Jam 6 kami berangkat, kami kayak dibawa ke alam lain di situ, padahal kami naik angkot. Cuman si sopirnya ini pas teman saya ngajakin ngobrol, ini cuman nggak ngomong sih, cuman diem, cuman geleng-geleng kepala, iya, cuman kayak gitu. Nah pada waktu itu saya ini penasaran, kok ini sopir kayak beda gitu teman-teman, kayak beda. Nah waktu itu saya di belakang nih, semuanya juga di belakang, di depan cuman sopir, di sampingnya juga kosong, di situ kosong, kami di belakang semua. Pada waktu teman saya nanya ke supir ini, jawabnya ini beda banget, kayak bukan orang. Udahlah saya curiga di situ, takutnya perampok atau begal gimana gitu, saya curiga di situ. Dan lalu saya ke depan, saya pengen lihat ini mukanya gimana. Udah saya ke depan, saya liatin mukanya, astagfirullahaladzim, ini mukanya ini penuh darah, pucat, dan matanya ini yang satu putih nih, bola matanya ini yang putih,
putih semua. Itu yang sebelah. Udah di situ udah saya merinding nih. Di situ saya kaget, tapi nggak teriak di situ, nggak teriak. Saya diam dulu di situ, nggak bilang ke teman saya kenapa saya waktu itu diem di situ. Udah teman-teman saya kan curiga juga, dia ini penasaran, dia juga pengen lihat. Udah di situ teman saya lihat semua ke mukanya si supir ini. Udah di situ astagfirullahaladzim, udah hampir mati di situ. Tapi ini bukan di jalan, ini kayak ke hutan. Cuman yang anehnya lagi, kok bisa kayak ke hutan gitu teman-teman, kayak ke hutan, banyak-banyak pohon, banyak-banyak pohon. Waktu itu pohon apa ya, pokoknya banyak pohon di situ, tapi nggak nabrak di situ, nggak nabrak pohon. Cuman si supir ini bawanya ini kencang kayak udahlah, kami semua pasrah, mau gimana juga pasrah lah di situ. Ini bawanya ini kencang banget teman-teman. Udah di situ kami kami baca doa, baca ayat-ayat di situ, dan alhamdulillah kami berlima ini nyampe di rumah ini. Kami nyampe di rumah tapi lagi tiduran semua. Ini bukan hal mimpi atau gimana, saya nggak tahu ya teman-teman. Soalnya yang setahu saya ini, saya pulang kerja naik angkot bersama teman saya. Udah di situ saya ingatnya itu doang. Cuman yang anehnya ini semua lagi tiduran semua di dalam kosan. Pertama kali yang bangun itu saya. Itu udah jam berapa ya? Jam berapa sih? Pokoknya udah siang lah. Udah siang lagi di situ. Yang anehnya itu, udah kami kan kesiangan nih, nggak berangkat kerja di situ. Soalnya teman saya ini ditanya juga sama yang saya alamin itu sama. Udah di situ kami berlima ini udahlah sangat parno di situ, sangat parno. Udah kami putuskan ini pulang kampung nih, soalnya kayak udah nggak bener di sini. Jadi itu ke esokan harinya kami bilang di komandor mau pulang gitu. Nah mandornya nanya kenapa pulang, di sini juga masih butuh kalian. Udah teman saya bilang pulang aja lah. Udah di situ kami pulang nih, sorenya pulang. Dan singkat cerita, pada waktu itu teman saya di kampung ini berangkat nih, dikabarin sama kan pada waktu itu ada di tempat kerja itu ada saudara teman saya yang kerja di situ. Tapi yang anehnya, teman saya ini kan berangkat nih, yang dari kampung berangkat ke tempat lokasi kerja. Katanya dia ditelepon sama Pak D-nya di situ. Tapi yang anehnya, teman saya ini nggak nyadar kalau Pak D-nya ini sudah meninggal di tempat lokasi kerja di situ. Nah pada waktu saya pulang nih berlima, teman saya ngabarin di situ, Bre, kamu masih di tempat itu kan, masih di tempat kerja itu, proyek itu. Kami bingung nih jawabnya gimana, soalnya kami kan arah pulang dan dia ini arah berangkat di situ. Udahlah saya jelasin di situ, sambil teleponan saya jelasin kami pulang soalnya ini kami. Dan di situ kami alasan saya bilang aja
udah kamu kalau mau berangkat aja ke situ, kan ada Pak D-nya kamu juga di situ. Terus kata teman saya, ya udahlah, saya berangkat nih sendirian. Dia berangkat ke tempat lokasi. Waktu tiba ke tempat lokasi, itu singkat cerita ya, pagi dia nyampe. Kami juga nyampe ke rumah. Itu kami istirahat lah, tidur. Kami siang tidur, dan teman saya ini nyampe ke tempat kerja. Dan selang beberapa jam kemudian, teman saya yang baru berangkat ini nelpon ke saya. Bre, kok tempat lokasinya ini beneran ini apa ya, gedung kosong. Soalnya dia kan dikirimin map di situ ya, kirim map. Itu gedungnya ini kosong teman-teman. Ini asli bener, gedung ini kosong banget. Kosong, ini gedung udah jadi, cuman kayak udah beberapa tahun lah, udah berlumut juga, udah banyak apa ya, banyak ini ranting-ranting pohon juga di situ. Nah, waktu itu kan kaget, saya ditelepon, kok katanya gedung ini udah kosong, gedung kosong. Nah, waktu itu di situ teman saya ini ketemu sama tukang kopi di apa ya, di jalan. Tukang kopi, dia nanya, Pak, ini gedung ini kok kosong udah berapa tahun? Katanya udah adalah 5 tahunan gitu. Nah, di situ tukang kopi ini cerita kenapa ini di gedung dikosongin gitu. Nah, pada waktu itu si tukang kopi ini cerita, karena pada saat itu kan gedung ini udah dibangun, udah jadi, cuman beberapa orang kerjanya ini semuanya meninggal gitu. Nah, terus dia kaget juga kan ya. Itu yang kemarin nelpon saya kan Pak De saya. Waktu itu kan saya ditelepon nih, saya butuh kerjaan, saya ditelepon oleh Pak De saya suruh berangkat ke tempat lokasi ini. Nah, ini bener lokasinya, ini di mapnya juga benar, tapi kenapa ini gedungnya, ini gedung kosong. Nah, di situ kan kami kaget. Saya langsung nih mandi, teman saya bangun semua, suruh mandi, suruh ini. Saya telepon lagi nih teman saya, Bre, kamu masih di situ nggak? Masih nih sama tukang kopi, kami lagi ngobrol-ngobrol di sini. Dia lagi ngobrol sama tukang kopi. Nah, pada waktu itu kami ini ke apa ya, ke rumahnya dia, kami bilang nih ke ibunya dia, masih ini katanya berangkat kerja kemarin ya. Iya, dia berangkat kerja sendirian gitu. Tuh dihubungin sama siapa katanya. Loh, katanya kan sama Pak D-nya gitu, kata saya. Pak D yang mana gitu. Katanya Pak D yang apa ya, yang ini, yang udah di apa ya, udah di situlah, di deket tempat kerja, di situ lah, di dekat di situ. Dia kan Pak D-nya udah punya rumah sendiri waktu itu. Nah, ibunya ini kan kaget, katanya, saya bilang nih, katanya ditelepon sama Pak D-nya. Loh, Dede yang mana? Yang di Jakarta, yang katanya udah punya rumah sendiri. Aduh, itu kan Pak D-nya udah meninggal. Nah, pada itu saya kaget juga nih, sama teman-teman kaget, udah meninggal ya Pak. Nah, terus ibunya ini cerita nih sama kami berlima, cerita kan waktu itu ada ini kerja nih di suatu proyekan, ya udah 3 tahun lah di proyek itu. Dan alhamdulillah proyeknya ini sudah jadi gitu. Nah, saat itu
pada teman saya ini ya, itu kan lagi di atas nih, di atas gedung, dia lagi ngecat gitu, katanya lagi ngecat, cuman dia ini terpleset dan jatuh dan lalu meninggal di situ. Nah, si teman saya ini nggak tahu kalau Pak Deng ini sudah meninggal, soalnya kan jauh juga ya di Jakarta. Pada waktu itu si teman saya ini, kalau nggak salah itu waktu Pak Dengnya meninggal, teman saya ini kerja di mana ya, di Rio nih, di Rio dia kerja di situ, dan keluarganya ini nggak ngasih tahu atau gimana ya teman-teman, si Pak Dengnya ini meninggal. Udah di situ ibunya ini nangis, di situ nangis dan langsung nih video call sama anaknya ini, video call, kamu sebenarnya di mana gitu, di sini bu, ini baru tukang kopi. Terus dia liatin gedung yang katanya mau apa ya, mau jalan proyeknya di situ. Dia liatin, ini gedungnya mana yang saya katanya mau kerja di sini gitu. Si ibunya ini pas waktu teman saya hadapin kameranya ke gedung itu, terus ibunya ini lihat sosok Pak D-nya ini yang sudah meninggal di situ. Udah kami berlima ini apa ya, nyuruh dia pulang lah, jadi pulang aja, udah nggak bener, udah salah waktu dia pulang nih, sorenya dia langsung pulang udah di rumah. Saya tungguin di rumahnya dia, berlima tungguin, saya nginep juga di situ. Dan singkat cerita, teman saya jam setengah 5 nyampe, setengah 5 apa ya, dia kan berangkat sore ya, jam 6 pagi dia nyampe. Di situ kami ngopi-ngopi, ya udah di situ kami ceritain semuanya kayak gimana, tentang saya juga yang sudah alami sendiri di situ, saya ceritain semuanya. Udah di situ lah, udahlah ini mungkin pengalaman kami semua di situ, pengalaman horor kami semua ya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, saya terima kasih banyak sudah selalu dukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.